Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa syafiina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ihwanina nabiyyi wa mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa ajma'in subhanallah. Khususan nasyina wa ulibantan badruddin wa jami'a asatidina fa ana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertemuan ketiga ngaji kitab Qatrul Ghais, kitab tauhid ini. Dan ini malam nisfu Sa'ban. Mungkin sebagian sudah baca Yasin 3 kali atau baca doa. Sebagian yang lain mungkin belum, nanti bisa ba'da isya ya, atau ba'da pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kaduwe Allah, Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh, ai maliki jami'il makhlukati, tegese kang miliki sekabehane pira-pira makhluk. Wal akibatu lan utawi maknane kiai-kiai kita dulu ya, pungkasan kang akhir, pungkasan kang apik ngono kene. Ail ajru tegese ganjaran al mahmudu kang dipuji iku lil muttaqina tetep kaduwe pira-pira wong kang takwa, wong kang wedi. Takwa itu takut, wedi. Wedi takwa ai iqaballahi ta'ala. Jadi maf'ul bih dari al muttaqin. Takut iqaballahi ing siksane Allah Ta'ala atau tatrapane Allah Ta'ala. Oleh takut mang bitarkil ma'asi kelawan ninggal piro-piro maksiat. Bitarkil ma'asi kelawan ninggal piro-piro maksiat. Lalu setelah Fatih, setelah basmalah, sholawat dan salam ya. Setelah basmalah ya kemarin ya. Basmalah dulu kemarin ya. Setelah basmalah lalu dimulailah dengan alhamdulillah. Ada beberapa hal di sini yang butuh kita tahqiq ya, atau perdalam. Yang pertama kata-kata alhamdu. Alhamdu itu apa? Segala puji ya. Ya, kita tahunya kan segala puji, apalagi yang seneng baca terjemah ya wis. Ya segala puji. Cuma di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata, beberapa lafadz yang hampir sama maknanya. Saya kasih beberapa contoh saja. Di dalam bahasa Arab itu yang hampir sama maknanya itu syukrun. Syukur. Syukur itu apa? Berterima kasih ya. Syukur, ya syukurlah, bahasa Arab itu sudah. Kemudian dijadikan bahasa Indonesia syukur. Lalu hamdun, hamdun itu apa? Pujian ini ya, yang hamdun ini alhamdulillah. Lalu ada madhun, mim dal ha, hampir sama, ha mim dal. Kalau yang ini mim dal ha, madhun. Nah, ini hampir sama maknanya. Cuma ada perbedaan, mungkin hanya sedikit ya. Madhun itu digunakan untuk memuji baik yang tidak berakal atau yang berakal. Misalkan kamu melihat gunung, kelihatan gunung bagus, maka kamu kalau memuji itu pakai madhun, memuji. Atau memuji orang, kok cantik, kok ganteng, kok pinter, itu dipuji pakai madhun.
Itu bisa. Cuma madhun ini bila hubbin, tanpa ada rasa cinta. Berbeda dengan hamdun. Kamu memuji gunung itu kan tidak ada perasaan cinta kamu sama gunung. Ngapain cinta sama gunung gitu kan? Atau seneng nang gunung kan ngapain? Ya cuma apa ya hati itu kerasa kayak penak ngono ya. Terasa enak melihat gunung tanpa ada hubbun, tanpa ada cinta. Tapi kalau hamdun itu memuji ya yang hanya bisa disematkan kepada yang berakal. Bahkan ada yang lebih ekstrim, hamdun itu tidak boleh ke manusia, ke makhluk, hanya untuk Allah gitu. Hanya untuk Allah. Dan itu mesti dengan cinta. Orang kok memuji pakai lafaz hamdun itu mesti dengan cinta ya. Sudah. Terus antara hamdun dengan syukrun nanti beda juga. Sama-sama memuji, tapi kita kalau memuji pakai syukrun itu karena begini. Saya kasih contoh begini. Kalau misalkan Cak Fahim ini ya ngasih ke saya, membelikan misalkan degan, es degan. Es degannya nyampe ke saya. Lalu saya bilang, terima kasih Cak Fahim. Nah, kata-kata terima kasih atau pujian ini saya ucapkan pakai kalimat syukur. Kenapa? Karena nikmat atau sesuatu yang diberikan itu sampai pada saya. Tapi kalau hamdun tidak, entah itu nikmatnya sampai ke saya, ke orang lain, bahkan ke musuh saya, itu kita memujinya sebagai hamdun. Kalau syukrun enggak. Kalau ada orang kok memberikan ke musuh kita, ya, kita tidak akan berterima kasih. Terima kasih kamu sudah memberi musuh saya, kan enggak kan? Nah, tapi pakainya hamdun itu. Jadi hamdun dengan syukrun bedanya di situ. Kalau hamdun itu nikmatnya sampai pada kita atau pada orang lain, kita tetap muji pakai hamdun. Kalau syukrun itu nikmatnya harus sampai kepada kita. Baru kita kemudian memuji orang tersebut. Lalu ada sana, as-sana'u. Sana itu madhun yang diulang-ulang. Jadi pujian yang sudah berulang kali itu namanya sana. Itu sekilas saja tentang bahasa. Nanti bisa dibaca sendiri. Misalkan di Furuq Lughawiyah ya, kitab Furuq Lughawiyah. Kemudian hamdun itu di sini alnya ini namanya, kalau kebanyakan ulama itu mengatakan alnya faedahnya lil istighraq. Menghabiskan seluruh pujian hanya diberikan kepada Allah. Seluruh pujian itu ada berapa? Saya kemarin itu beli kitab Hasyiatus Shawi ala Jawharatit Tauhid. Itu kitab tauhid yang dikarang oleh Imam Shawi, yang ngarang tafsir Shawi itu, menyarai kitab Jawharatul Tauhid. Di situ disebutkan hamdun itu ada 4. Yang pertama ini dicatat menulu. Bukan dicatat sampai hilang, kok ngajar saya mulang kok repot. Yang pertama hamdu qadimin li qadim. Hamdu qadimin li qadim, pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri, itu pujian milik Allah. Lalu kedua ada hamdu qadimin li hadisin, pujian Allah kepada makhluknya. Itu banyak di Quran. Bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya engkau memiliki perangai yang sangat mulia Muhammad. Itu pujian Allah kepada makhluk, di antaranya Nabi Muhammad, di antaranya kepada orang soleh, orang beriman, orang takwa. Ini pujian ya juga milik Allah. Jadi bukan milik Nabi, milik makhluk, bukan. Sebenarnya ini milik Allah. Lalu yang ketiga hamdu hadisin li qadim, pujiannya kita sebagai makhluk memuji kepada Allah yang qadim. Contohnya misalkan kita bilang kul huwallahu ahad, huwa adapun Allah, huwallah adapun Allah itu ahad, esa. Pujian itu yang murni memang milik Allah. Ada yang keempat itu hamdu hadisin li hadisin,
pujian makhluk kepada sesama makhluk. Kayak saya memuji sampean. Ada orang cantik kita puji, ada orang kaya, dermawan kita puji, ada orang pinter kita puji, ada orang suka senyum kita puji. Ini pujian makhluk kepada makhluk. Lalu ulama nahwu mengatakan karena alnya ini namanya istighraq, artinya semua pujian yang 4 itu tadi sebenarnya milik Allah. Makanya sebenarnya menurut saya begini, ketika ada anak-anak beberapa ustadz itu kan ingin sorokan ngaji pada saya, lalu dia melis banyak kitab, banyak fan yang ingin dikaji. Bagi saya sebenarnya satu fan saja ditekuni itu sudah selesai. Kayak misalkan ini ya, untuk kita tahu belajar ikhlas cukup belajar alhamdulillah, bahwa pujian itu bukan milik kita. Kalau kita sudah tahu bahwa semua pujian itu milik Allah, ngapain kemudian kita bangga dipuji orang? Ya, misalnya orang ganteng, ada orang ganteng dipuji, oh kamu itu tampan sekali. Lalu dia bangga, wow bangga sampai sombong. Bener bangga? Gak bener, gak ikut mendesain, gak ikut membuat. Yang membuat itu siapa? Allah membuat dirinya tampan. Ya. Lalu kemudian ada orang kok memuji dia. Sebenarnya yang dipuji siapa? Allah. Sama kayak ada orang misalkan bikin kopi ya. Nyuruh Cak Hasim misalkan, buatkan kopi Cak. Lalu dibuatkan kopi. Waduh, kopimu enak Cak. Saya memuji kopinya apa memuji yang buat kopi? Lalu kok kopinya ikut bangga sampai menari-nari kopinya. Itu kan kopi goblok. Sebenarnya untuk belajar ikhlas itu gampang, bahwa kita itu tidak ikut memiliki apa-apa. Ini semua dari Allah, desain dari Allah. Saya pintar dari Allah, saya bisa belajar dari Allah, saya kaya dari Allah. Sehingga kalau kita memberikan sesuatu ke orang lain dianggap dermawan, itu biasa saja. Loh, untuk ini cuma milik Allah, saya cuma dititipi saja, ya saya kasih. Jadi belajar dari alhamdulillah itu saja kita sudah cukup untuk belajar ikhlas, bahwa hamdun, pujian itu semuanya milik Allah dan kita sama sekali tidak berhak. Jadi andaikan kita dipuji orang, lawan kita itu cuma ibarat kopi yang saya contohkan tadi. Ngapain kopi kok ikut bangga gitu? Ya, itu ditanamkan ya. Jadi kalau kita dipuji orang, diingat bahwa yang dipuji itu bukan kita, tapi yang membuat kita. Ya. Kalau kita dipuji orang karena apa saja, ingat biar gak sombong bahwa ini yang dipuji bukan kita, bukan saya, tapi yang dipuji adalah yang membuat kita. Dengan seperti itu kita tidak akan sombong. Sudah. Berikutnya kalimat maliki jami'il makhluqat. Kita tak coba dengan Fatihah ya. Di dalam Fatihah itu kan begini, alhamdulillahi rabbil alamin, terus Ar-Rahmanir-Rahim, terus Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Kalau di surat An-Nas memang Malikin Nas ya, tidak panjang kan? Iya, mimnya. Tapi kalau di Fatihah itu Maliki Yaumiddin ada dua versi bacanya. Ada Maliki, itu qiraahnya Asim, qiraahnya Kisai, Khalaf dan Yakub. Sementara Maliki itu qiraahnya yang 6. Itu yang 4 karena ada qiraah Asra, yang 6 itu bacanya Maliki. Kebanyakan kita itu keliru maknai. Kalau Maliki itu harus kita maknai, karena Maliki mimnya panjang itu dari kata-kata milkun. Apa? Milkun, milik. Berarti Maliki ini adalah pemilik, ya, pemilik. Pemilik itu bisa ngapain? Ya bisa ngapain saja atas yang dimiliki. Kalau Allah itu pemilik hari pembalasan, maka suka-suka Allah, gitu loh. Di hari pembalasan nanti. Cuma namanya pemilik itu ya kurang keren, masih kalah. Misalkan saya kasih contoh begini. Saya ini memiliki mobil, lalu kemudian dirampas oleh penguasa rojo. Saya bisa ngapain? Tidak bisa apa-apa kemudian ya. Masih kalah dengan raja. Maka kemudian ada versi lain bacaan Maliki itu dengan Maliki. Mimnya pendek.
Apa maliki? Maliki itu dari kata-kata mulkun, kerajaan. Jadi maliki itu adalah yang merajai hari pembalasan. Ya. Jadi Rabbil Alamin itu dimaknai dengan pemilik semua makhluk. Tapi kalau saya cenderungnya harusnya ini adalah maliki, bukan pakai maliki. Ya. Jadi penguasa atas semua makhluk. Kalau yang berkuasa kan ngapain aja terserah ya. Tapi kalau hanya memiliki ya kalah dengan penguasa. Kita itu banyak yang punya hak milik tanah, tapi kena penguasa kan kalah. Jadi ini ya, kena pemerintah, kena presiden, kena tentara, ya kalah kabeh. Sudah. Itu yang terkait dengan hamdun tadi. Kemudian wassalatu lan utawi rahmat takdim. Ai ziyadatur rahmati tegese utawi tambahane rahmat minallahi saking Allah taala al-makrunati ya. Al-makrunati kang dibarengi rahmat ini ya, nyifati rahmat al-makrunati kang dibarengi bitta'dimi kelawan ngegungaken. Belas kasihan itu jelek, kurang api, tanpa ada penghormatan. Kamu seakan nang wong kiri, nang wong miskin, itu kan beda dengan seakanmu nang kiai, nang ulama. Ini rahmatnya itu loh beda. Karena rahmatnya kita kepada ulama itu bitakdim, sementara kepada orang miskin itu kadang ditahkir. Karena kita meremehkan, akhirnya saknut men mangan kayak gak ono, akhirnya dikei. Itu rahmat. Rahmat itu yaitu tadi rasa perih di dalam hati melihat hal-hal yang tidak baik, yang enggak pas. Wassalamu lan utawi keselamatan ayat tahiyatu tegese penghormatan minallahi ta'ala saking Allah ta'ala iku ala sayyidina muga-muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Muhammad. Huwa utawi Muhammad iku ibnu Abdillahi anak lanange Abdillah. Akmalul khalqi tur iku luweh sempurnane makhluk. Tur iku luwih sempurnane makhluk apane khalqon bentuk tubuhe atau kedadiane, postur tubuhnya. Apane khalqon kedadiane wa khuluqon lan akhlake. Wa khuluqon lan akhlake. Nabi Muhammad itu jadi coro postur tubuhnya, fisiknya itu paling sempurna. Kemudian aspek yang lain juga paling sempurna, akhlaknya, kejiwaannya. Cara misalnya wong psikologi, yo sisi psikologinya itu ya lebih bagus, lebih sempurna Nabi Muhammad. Itu persis seperti yang dikatakan di Burdah. Faqon nabiyina fi kata mau Burdah tok. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karomi. Nabi itu mengungguli nabi-nabi yang lain di dalam sisi khalqin wa khuluqin, dalam sisi kejadiannya atau model tubuhnya itu tadi dan akhlaknya. Mab'usun tur iku diutus fi Makkah ing dalam Makkah. Kemudian Nabi itu diutus di Mekah. Nanti ada perbedaan pendapat. Nabi itu diutus di usia 40. Itu masuk tahun 40 apa sudah lewat 40? Artinya masuk 41. Itu sudah perbedaan ulama ya. Wa madfunun lan dikubur fil Madinati ing dalam Madinah al-musyarrafati kang dimulyakaken. Kemudian Nabi itu dikubur di Madinah. Madinah musyarrafah. Di sisi Nabi itu ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada Sayyidina Umar. Ada 3 makam itu berdempet yang ada di bawahnya Kubbatul Khadra, kubah hijau gitu. Wah itu kemarin saya umroh itu macam-macam teman-teman itu. Kan orang itu macam-macam ya. Ada yang kalau mau misalkan ini masjid ya, ini Kubbatul Khadra di sini. Lalu ada orang mau foto sebelah timurnya. Ini jangan mungkuri, jangan membelakangi. Kak sopan ya sudah lah, sehingga fotonya miring gitu. Ada yang suka ngurus ngono, sing penting fotonya api, kemudian ya membelakangi ora apa-apa, ndak apa-apa membelakangi, macam-macam.
Saya punya kenangan yang saya ingat dengan Yai Bad itu dua terkait Nabi ini. Karena saya 4 kali kalau tidak salah itu menemani Yai umrah dan itu mesti sekamar. Yang pertama dulu 2013 akhir ikut di Anur 3 dulu, lalu kemudian ikut di Anur 2. Itu pernah Yai itu nyampe Medina cuma berdua di kamar dengan saya. Nah ini biar tahu itulah, dan ini memang perawinya saya karena memang satu kamar dengan saya dan hanya berdua dengan saya. Itu Bu Nyai sudah ke masjid semua, habis nyampe hotel di Madinah ke masjid semua, lalu cuma berdua dengan saya. Itu Yai masih pakai celana dan pakai kaos yang ada kayak sae itu loh ya, kaos dalam itu kan ya, putih itu. Kaos apa itu namanya? Kaos haji, kaos umroh lah. Kaos umroh itu. Saya juga ikut tidur di bawah karena sambil nungguin ikut tidur di bawah. Lalu Yai mungkin jam 3 atau jam berapa ya, itu bangun terus keluar dari kamar itu, ya Rasulullah, sampai nangis. Ya Rasulullah pun ditinggal pulau, jangan ditinggal. Oh, saya kaget betul itu karena saya juga kondisinya tertidur. Lalu saya kejar, saya manggilnya kan Buya kerso nopo, kerso sowan Kanjeng Nabi yo. Tapi masa pakaiannya begini ya, kita ganti dulu. Akhirnya saya ajak wudhu itu, kemudian ganti sarung dan seterusnya. Jadi saya meyakini Yai itu seringkali mimpi Nabi. Saya yakin itu. Apalagi pas posisi itu merinding. Aku itu merinding sekali waktu itu ya, karena saya yang mengalami. Lalu kedua, yang ini harus kita kita tanamkan ya ke hati, cintaan Nabi itu, meniru kiai kita. Waktu itu dari Madinah, biasanya dari Madinah itu jam 2 itu sudah pulang, sudah mau berangkat ke Mekah. Kalau jalurnya itu Surabaya, Madinah, lalu Mekah. Jadi itu kira-kira jam 2 orang-orang itu habis sholat zuhur, lalu makan, kemudian pergi ke bis, berangkat gitu kan. Sementara Yai kan tidak bisa dipaksa. Kok ada orang yang bisa mengatakan, oh Yai itu dipaksa oleh itu? Tidak bisa Yai itu. Yai Bad itu tidak bisa dipaksa. Kalau tidak karena keinginan sendiri sulit. Diajak ke masjid, mari ke masjid Yai, ya tidak mau. Ayo ke makam Nabi dulu. Ini orang-orang mau pergi ke Mekah, tidak mau. Begitu orang-orang sudah selesai sholat zuhur, ya sudah makan, itu kira-kira sudah siap-siap ke bis, ya itu ngajak ke makam Nabi. Ayo saiki pamitan nang Nabi. Dari yang sholat, belum sholat ini, ya ayo sholat di Masjid Nabawi. Kita sholat di Masjid Nabawi, lalu kemudian, wah saya itu gopo karena waktu itu pertama kali saya umroh, sehingga saya itu pikirannya ini kalau ditinggal gimana kan gitu, ditinggal bis iya opo. Saya tidak berpikiran bahwa iki Yai, gak mungkin lah ditinggal, kok kiainya kok ditinggal kan kurang ajar betul pimpinan rombongannya nanti kan. Akhirnya saya, ayo kita cepetan ya. Apa kok cepetan? Nanti ketinggalan bis, kata Yai kemudian. Lek ketinggalan bis, cari bis yang lain gampang. Tapi kalau ketinggalan Nabi, di mana kita cari Nabi? Tapi itu versinya bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Cuma saya terjemahkan bahasa Indonesia. Di kecintaan Nabi, kecintaan kiai kepada Nabi itu luar biasa ya. Wa alihilan keluargane Muhammad. Ai awanihi tegese piro-piro bolone Muhammad. Bolone Muhammad min ahli iman, saking ahli iman. Wa ashabihi lan piro-piro sahabate Muhammad. Wa hum utawi ashab iku alladzina wong akeh. Wa hum utawi ashab iku alladzina wong akeh ijtama'u kang kumpul sapa alladzina bihi kelawan Muhammad fi hayatihi ing dalem uripe Muhammad, di dalam masa hidupnya. Yang pernah berkumpul, ada yang mengatakan yang pernah melihat walau saatan. Jadi pernah melihat Nabi walau saatan, dan iman, mati dalam kondisi iman itu sudah dianggap
sahabat ya. Ba'da nubuwati, yang dalam sakwise kenabiane Muhammad, setelah beliau diangkat jadi nabi. Mukminina hale piro-piro kang iman bihi kelawan Muhammad. Jadi syaratnya jadi sahabat itu 3. Pertama ijtima atau ru'yah, melihat atau berkumpul Nabi. Kedua, melihat dan berkumpul itu harus setelah Nabi jadi Nabi, di atas usia 40 atau 41, yang mengatakan 41. Dan yang ketiga harus iman. Kalau tidak iman ya tidak bisa dianggap sahabat. Sahabat, Fatihah kepada sahabat. Siapa sahabatnya? Abu Jahal. Itu kan hidup bersama Nabi itu. Iya, tapi jadi musuhnya Nabi itu. Abu Lahab dan seterusnya. Wassahabatu utawi sahabat alladzina nyatane wong akeh. Tuwfiya kang di wafataken sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum hale utawi alladzina iku ahya'u, pira-pira wong kang urip. Sahabat di mana saat wafatnya Nabi itu sahabat itu masih hidup. Jadi Nabi wafat, sahabat itu masih hidup. Jumlahnya berapa? Ini tentu kita tidak bisa tidak bisa pas lah ya. Sensusnya itu loh. Zaman dulu kan tidak ada sensus seperti sekarang. Oh, sekarang saja sensus Indonesia itu sulit ya. Ayo sensus Indonesia jumlahnya berapa? Itu pas apa enggak? Kira-kira ada error apa enggak? Misalnya perangkat desa ada yang keliru gak dicatat, ada yang kebalik namanya dan seterusnya, kan bisa jadi. Lah kita disuruh ngisi sensus di website itu, wis ana sing ngisi, ada yang sudah ngisi. Gak ada, termasuk saya. Sulit orang Indonesia. Sensusnya itu sulit gitu loh. Makanya tidak pas ya, kira-kira lah begitu. Sama dengan sahabat ini, ketika dihitung jumlahnya berapa ya, kira-kira sekian. Sama ketika Nabi mau perang Badar, untuk mengetahui jumlah musuhnya gimana caranya? Apa ngitung? Apa ngirim drone? Kan tidak mungkin. Jadi ngirim mata-mata untuk kemudian melihat, menanyakan berapa unta yang disembelih setiap hari. Ya, misalnya sing disembelih itu misal ya, karena satu unta misalkan cukup dimakan orang berapa satu unta itu? 100 ya misalkan ya. 100 orang. Kemudian misal saja ya. Lalu orang itu informannya bilang, berapa untanya yang disembelih setiap hari? Nabi sembelihnya 10 unta. Lalu Nabi itu punya bayangan sudah, berarti musuh saya jumlahnya 1000. Lagi pasukanku mek 313. Iki berarti wong siji musuh tanding musuh wong telu. Lah jadi orang dulu tuh ngitungnya seperti itu. Tidak di sensus model ya kira-kira sama. Ini tidak mungkin lah pas ya, nggak mungkin kira-kira gitu loh. Iku mi'atu wassahabatu, khabarnya wassahabatu iku mi'atu alfi sahabiyin 1.000 sahabat. Iku mi'atu alfi sahabiyin 1.000 sahabat. Wa arba'atun wa isruna lan 24 apane alfan ewune Rodiya mugi-mugi ngridani sinten Allah anhum saking alladzina gumang utawa sahabat ajmaina tegese sakabehane. Ka'adadil anbiya'i kaya itungane kaya jumlahe utawa wilangane pira-pira nabi wa adadi auliya'i kulli asrin lan wilangane pira-pira wali ing dalem saben-saben mangsa. Jadi sahabat yang ditinggal wafat oleh Rasulullah itu jumlahnya 124.000, termasuk sahabat yang kecil-kecil atau sigharus sahabat. Pun kita tambah ya, sebentar. Mas'alatun. Sekarang kita masuk ke yang kemarin muqaddimah ya. Muqaddimah, sekarang kita masuk ke tanya jawab versinya Abu Lais As-Samarqandi. Mas'alatun utaiki ku mas'alah soal idza qila ing dalem nalikane diucapaken laka maring sira ya mukminu he wong kang iman
Kalau ada pertanyaan kepada kamu, wahai orang yang beriman, apa pertanyaannya? Mal imanu. Opo lafat mal imanu. Diucapaken opo lafat mal imanu. Apa maknanya mal imanu? Ma utawi opo iku al imanu iman. Apa iman itu? Kita kan orang beriman. Lalu ketika ditanya apa iman itu kan jawabannya macam-macam. Sampai ada yang mengatakan likulli ra'sin ra'yun. Setiap orang itu punya jawaban sendiri-sendiri. Orang ditanya cinta, wahai orang yang suka yang pecinta ya. Wis ahli ya iku ahli apa lek ngarani. Nah, orang yang lagi kasmaran, ada orang 1000 ditanya kasmaran, apa cinta menurut kamu? Itu definisinya kan bisa macam-macam kan ya, bisa macam-macam sesuai yang dirasakan. Sama iman itu kan juga adanya di hati, sehingga nanti pendapat ulama itu macam-macam. Apa iman itu? Setidaknya sebagaimana di kitabnya Imam Sawi tadi, Hasyiah As-Sawi ala Jawaharat Tauhid, perbedaan ulama tentang iman nanti akan menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pendapat ulama terkait iman itu tadi, terkait iman. Pertama, Imam Malik, ini jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Rahawih, dan mayoritas ulama ini mengatakan al-iman itu adalah unsurnya 3. Sebagaimana yang kita ngaji Sulam Taufik gitu loh ya. Sulam Taufik ya. Iman itu harus ada tasdikun bil janan ya. Harus ada keyakinan dengan hati, wa ikrarun atau qaulun bil lisan. Yang kedua itu harus diucapkan dengan lisan, karena tidak cukup saya iman tapi gak gelem ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan belain. Iman di atine tok. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Harus dipraktekkan dalam keseharian dengan anggota tubuh. Itu jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan begitu, sehingga menurut jumhur ulama iman itu bisa yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Makanya di Quran itu ada wa yazdadal ladina amanu imanan, dan orang-orang yang beriman imannya. Imannya tambah dengan apa? Yazidu bit ta'ah, dengan taat. Taat itu apa? Amal bir arkan. Taat itu kan ekspresi kita dengan tubuh toh. Ya, bukan hanya hati, bukan hanya lisan. Jadi karena jumhur ulama mengatakan di antara poin iman itu ada amal bil arkan, harus dipraktekkan, maka ketika orang itu mempraktekannya kok kendo, kok lemah, berarti imannya sedang lemah, terganggu, sinyalnya sedang buffering ya, sedang buffering. Tapi kalau kok itu semangat, berarti imannya sedang naik. Makanya iman itu fluktuatif, naik turun menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena jumhur ulama mengatakan di antara poin dari iman itu adalah harus mempraktekkan dengan tubuh, dengan ibadah, dengan amal gitu loh. Kita sholat, kita seterusnya. Makanya yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Saat kita maksiat, iman kita itu berkurang. Saat kita taat, iman kita itu bertambah. Makanya di dalam hadis itu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu zina saat dia zina dan dia dalam kondisi iman. Ayo, wong sing pas zina lho ya, duduk mari zina. Wis pas mari kelon gitu. Pas zina iku eling pangeran ndak? Sudah lupa bahwa ada Tuhan. Sehingga saat zina iku dia sudah blank gitu. Gak ono pangeran-pangeranan, ndak ada Tuhan. Makanya dikatakan saat orang itu zina dia tidak iman. Saat orang mencuri dia tidak iman. Mari nyolong, habis mencuri ya imannya kembali lagi gitu loh. Habis zina imannya kembali lagi. Itu yang jumhur ulama. Abu Hanifah dan Imam
kayak di kitabnya Ali bin Ali At-Tahawi itu yang Syarhut Tahawiyah, Imam Tahawi dan mayoritas kelompok dari Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak perlu amal, jadi tidak perlu praktek dengan tubuh, cukup iman itu meyakini di hati dan mengucapkan dengan lisan. Tapi gak sembahyang gak apa, ya iman tetap gitu. Tapi nyolong ya tetap iman lah gitu. Itu perdebatan ulama lah ya, perdebatan ulama. Lalu kemudian ada yang ini karomiyah, dan ini dikutip oleh Imam Abu Hanifah. Karomiyah mengatakan, kelompok karomiyah, bahwa iman itu hanya cukup dengan lesan. Misalkan kita ngomong asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hatinya ndak, terus ndak pernah sholat, ndak pernah apa, itu sudah dianggap iman. Tapi ini blind juga, ya repot juga kan kayak gini nih. Tapi ini ada padanannya di dalam hadis. Pernah itu kalau tidak salah Khalid bin Walid atau siapa ya, ada dua tokoh yang di dalam hadis itu yang disebutkan, ini pernah diutus perang oleh Nabi, Sariyah kalau bahasanya ya. Jadi diutus 400 orang kira-kira lah ya, itu diutus untuk menyerang siapa, karena membangkang atau ngajak perang mereka, kemudian diserang lah. Kemudian setelah itu bar perang, selesai perang itu ketemu dengan orang yang tadi perang itu. Ya itu orangnya cuma satu musuhnya, sementara ini 2 orang. Lalu ini kan ambil pedang, wah ini tadi musuh kita itu kurang ajar, mumpung ada sendirian dia, ayo. Ini 2 orang kemudian mau membunuh orang itu yang mau dibunuh itu bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung bilang gitu. Kalau respon kita, ada orang mau kita bunuh jelas kafir kan, lalu dia begitu pedang kita mau tusukkan, dia bilang la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini kira-kira kita berhenti untuk menusukkan, membunuh, atau kita teruskan? Terus los. Kita akan wah iki cangkeme ingin. Makanya di dalam hadis-hadis itu innama qalaha muta'awwidan. Nabi tapi dia kan hanya berlindung, dia mengucapkan itu agar tidak dibunuh oleh kita. Lalu kata Nabi, hala syaqqaqta an sadri. Apakah kamu sudah membedah hatinya, dadanya sudah kamu bedah, kemudian kamu lihat di hatinya, apakah itu betul dia mengucap, memang meyakini sesuai yang diucapkan la ilaha illallah atau tidak? Ya enggak Nabi. Enggak tahu, walaupun kita bedah enggak tahu. Lah iya tetap enggak tahu, sampean kok kemeru. Terus bodoh-bodoh gak nih. Makanya kemudian kita itu dikasih pakem oleh ulama, nahnu nahkumu bid-dawahir. Kita hanya menghukumi yang lahir. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya kita hukumi dia mukmin, muslim. Wallahu yatawallas sarair. Nanti urusan yang lahir itu terserah Allah. Kemudian yang keempat ini Jahmiyah, Jahm bin Sofwan atau siapa, itu mengatakan iman itu cukup ma'rifat bil qalbi, bil janan. Cukup atine ero. Jadi atine ero lek pangeran iku Allah, Muhammad iku Rasulullah. Hatinya tahu, sudah. Enggak usah mengucapkan dengannya, enggak usah ngamal, enggak usah. Ini kesalahan fatal. Karena Abu Thalib pamannya Nabi itu kan mukmin bil qalbi, dengan hatinya kan iman, tapi kan enggak mengucapkan. Abu Thalib itu loh, tahu Abu Thalib kan? Itu sampai mau wafat ditunggui sampai Abu Jahal, sampai Abu Lahab itu. Kenapa kok ditunggui? Karena takut nanti ditunggui sampai Nabi Muhammad terus dirayu untuk Islam. Beneran Nabi, paman ayolah, gampangannya ya, paman ayo Islam lah, nanti saya jamin, saya mintakan kepada Allah untuk masuk surga, diampuni dosa-dosamu. Sehingga Abu Jahal, pohon kate melok ponakanmu gitu. Bapakmu biyen niku, abai awak dhewe iku ya seorang melok Muhammad tani iki. Jadi itu peperangan Abu Thalib, sehingga Abu Thalib tetap tidak ikrar bil lisan. Tapi ulama mengatakan Abu Thalib ikrar bil qalbi. Ikrar ma'rifat bil qalbi itu ma'rifat sudah. Ero toh. Fir'aun itu terhadap Musa itu tahu dengan hatinya loh ya. Di hatinya dia tahu bahwa Musa itu benar. Tapi apa kemudian orang seperti itu diarani iman? Ini kan tidak ya. Karena harus diucapkan.
Lalu Abu Mansur Al-Maturidi itu juga mengatakan, berbeda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah itu hanya tahu. Kalau Abu Mansur harus tasdik bil janan. Jadi harus meyakini dengan hatinya, walaupun tidak mengucapkan, walaupun tidak mengamalkan, itu tetap dikatakan iman. Pun saya tambah, aima tegese utawi opo iku muta'allaqatu haqiqatil imani. Muta'allaqatu haqiqatil imani, piro-piro nggon gumantungane hakikate iman, atau piro-piro ta'alluke hakikate iman. Apa saja yang terkait dengan hakikat iman itu tadi. Alladzi huwa kang utawi iman iku tasdiku beneraken. Apa iman itu? Atau apa saja sasaran iman itu, objek dari iman itu. Fal jawabu mongko utawi jawabane iku antakula yen to ngucap sira amantu iman ingsun, ai saddaqtu tegese beneraken ingsun, ai saddaqtu tegese beneraken ingsun, wa aqrartu lan ngakoni ingsun billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhir lan dina kang akhir, wal qadari lan takdir, wal qadari lan takdir bi fathid dal lawan fathid dal sesuai di dalam Al-Qur'an, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar, dalnya di fathah ya. Khairihi nyatane apike qadar, wa syarrihi lan alane qadar, minallahi saking Allah taala, minallahi saking Allah taala. Apa iman itu? Iman adalah iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir, baik yang baik maupun yang jelek, itu semua dari Allah. Wa hada kama rawahu Muslim ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.